Baik, di pertemuan ke-10 ini untuk mata kuliah statistika sosial kita akan mempelajari mengenai uji regresi. Ini sudah sepaket dengan materi korelasi juga ya. Ini adalah susunan agenda materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, untuk pendahuluan terlebih dahulu, kita akan mengetahui, memahami latar belakang dari regresi dan korelasi. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari mengenai analisis regresi, dan kemudian kita akan menghitung hingga dapat membuat persamaan regresi linier. Dan terakhir kita akan menghitung pula koefisien korelasi, dan ini sudah sepaket dengan pengujiannya ya, uji regresi dan korelasi. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai studi kasus mengenai hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya, entah itu hubungannya terhadap satu variabel atau dua variabel atau lebih dari dua, dan seterusnya. Contoh misalnya kalau di sini hubungan antara dua variabel. Yang variabel pertamanya misalnya ini, tingkat pendidikan seseorang, apakah ada hubungannya dengan variabel besarnya gaji. Ya, jadi kalau misalnya pendidikannya SMA, apakah ada hubungannya dengan besar gaji, kalau S1 berapa besarnya gaji, dan seterusnya ya. Jadi kita lihat apakah ada hubungan di antara kedua variabel ini. Kemudian contoh yang kedua, kita meneliti mengenai hubungan antara biaya advertensi suatu produk terhadap volume penjualan. Jika ternyata biaya advertensi yang dikeluarkan itu tidak memiliki hubungan dengan volume penjualan, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa teknis atau metode kita mengiklankan suatu produk itu tidak efektif. Seperti itu ya. Jadi untuk selanjutnya bisa kita ganti metodenya misalnya, atau ganti medianya dan seterusnya ya. Jadi itu berpengaruh terhadap keputusan yang akan kita ambil. Selanjutnya ini yang ketiga, tingkat suku bunga bank berhubungan dengan investasi perusahaan. Jelas seperti itu ya. Dan yang terakhir, kondisi sadar hukum berhubungan dengan tingkat kriminalitas. Ada tidak hubungannya? Ini yang contoh-contoh ya, atau studi kasus yang bisa diteliti. Kemudian dalam analisis hubungan ini secara umum ada dua jenis hubungan antara dua variabel atau lebih ya. Yang pertama, bentuknya seperti apa bentuk hubungannya, ini ya bentuk fungsionalnya. Kemudian yang kedua, seberapa kuat hubungannya. Jadi bentuknya seperti apa, apakah berbanding terbalik ataukah berbanding lurus, seperti itu. Kemudian kita bisa melihat kekuatan hubungannya, seberapa kuat, seberapa erat hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya. Jadi semakin tinggi kekuatan berarti hubungannya semakin besar juga, sehingga pengaruhnya yang diberikan pun juga semakin besar. Nah, regresi dan korelasi ini adalah untuk mengetahui hubungan dua atau lebih kejadian atau variabel yang bisa kita ukur secara matematis. Jadi bahasa hubungannya sangat kuat, sangat erat, itu segimana gitu ya. Jadi nanti akan digambarkan, akan dideskripsikan dalam bentuk angka yang di situ bisa menunjukkan apakah hubungannya sangat kuat, apakah moderat gitu ya, biasa-biasa saja, ataukah lemah atau sangat lemah, seperti itu. Ya, nah untuk bentuk hubungan itu akan kita pelajari di analisis regresi. Sedangkan untuk yang kekuatan hubungan itu berpusat di analisis korelasi. Jadi nanti regresi itu keluarannya, outputnya itu adalah bentuk hubungan. Seperti apa bentuk hubungannya. Nah, kalau korelasi itu seberapa kuat hubungannya. Itu outputnya ya. Kita akan mulai dari analisis regresi. Secara definisi, analisis regresi ini merupakan jenis uji statistika yang dipakai untuk melihat daya prediksi variabel independen terhadap variabel dependen. Sesuai dengan namanya, ini nanti kedua istilah dari variabel ini akan kita gunakan ya. Independen alias itu berarti variabel bebas, sedangkan variabel dependen adalah variabel terikat, atau di sini
Nama lainnya adalah kriterium. Jenis analisis regresi ini sendiri terbagi menjadi dua, ada yang linear, ada yang non-linear. Mungkin akan lebih mudah disampaikan ya, dijelaskan bahwa kalau linear itu berarti dia hubungannya akan membentuk suatu garis lurus, ya, memprediksi peranan prediktor ini ya, variabel independen dalam persamaan linear. Jadi persamaan linear itu akan menghasilkan, kalau digambar dia akan menghasilkan garis lurus. Nah, sederhananya seperti ini. Sedangkan kalau regresi non-linear itu persamaannya ya non-linear, alias dia bisa berupa seperti kurva atau grafik. Ya, bisa saja hubungannya bentuknya seperti ini. Ini ya untuk yang regresi non-linear. Nah, untuk di mata kuliah statistika sosial kita akan mempelajari sampai sini saja, regresi linear. Ya, kalau yang non-linear tadi ini ya, memprediksi peranan prediktor dalam persamaan non-linear yang dibuat oleh peneliti sendiri. Jadi ketentuannya dibuat sendiri oleh penelitinya. Sedangkan kalau linear nanti kita akan mengikuti aturan perhitungannya. Nah, ini penjelasan mengenai variabel dependen dan independen. Di sini analisis regresi linear sederhana, dan ini adalah yang akan kita pelajari ya, berkaitan dengan kajian untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen, atau boleh kita kasih istilah yang biasa digunakan ya, variabel bebas dan variabel terikat. Ya, jadi kalau variabel bebas berarti bisa kita input berapapun nilainya. Tapi kalau variabel terikat, ini berarti dia terikat atau tergantung pada hasil inputan dari variabel independen. Jadi variabel dependen atau variabel terikat ini adalah variabel yang akan diprediksi atau dijelaskan. Sedangkan variabel independen ini merupakan variabel yang menjadi penyebab. Jadi hubungannya seperti hubungan sebab akibat. Jadi sebabnya itu ada di variabel bebas atau variabel independen, sedangkan akibatnya itu ada di variabel dependen atau variabel terikat. Nah, besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen ini kita akan melihatnya melalui koefisien regresi. Selanjutnya ini adalah persyaratan analisis regresi. Ya, ini beberapa menggunakan istilah-istilah kematematikaan, ini cukup tahu saja ya. Mungkin secara umumnya ini yang perlu kita ketahui, bahwa syarat analisis regresi adalah variabel dependennya itu harus berdistribusi normal. Ya, yaitu variabel terikatnya, dia harus berdistribusi normal. Kemudian korelasi antar prediktor yang rendah. Jadi prediktornya itu nilai-nilai prediktornya itu rendah. Ya, prediktor ini adalah tadi isi dari variabel independen, nilai-nilainya ya. Kemudian mungkin kita skip yang ini ya. Jika data prediktor bersifat kualitatif, nah ini perlu ditransformasi dulu menjadi variabel dummy, atau boleh menggunakan seperti kita mengkonvert kualitas ya, dibuat skala atau mau dibuat nilai saja. Kalau gender itu misalnya laki-laki dinotasikan dengan 1, perempuan dinotasikan dengan 2, itu bisa ya, itu ada di sini. Jadi kalau kualitatif seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa karena mata kuliah ini kita akan fokus di kuantitatif, jadi data-data yang sifatnya kualitatif itu akan kita transformasi dulu, kita convert ke data kuantitatif. Kemudian tujuan dari kita menganalisis regresi, yang pertama kita bisa mengestimasi nilai rata-rata dari variabel terikat ya, tak bebas di sini adalah terikat dengan nilai rata-rata variabel bebas. Jadi kita bisa input saja, karena variabel bebas atau variabel independen itu boleh diisi oleh nilai berapapun. Kemudian outputnya adalah variabel terikat ini adalah sebagai outputnya. Jadi kita bisa mengestimasi dengan menginput nilai rata-rata variabel bebas ini atau variabel independen. Kemudian
Analisis regresi ini juga bisa digunakan untuk menguji hipotesis mengenai sifat alamiah ketergantungan. Atau bisa juga karena tadi mengestimasi, ya kurang lebih kita juga jadinya bisa memprediksi atau meramalkan nilai variabel, nilai rata-rata dari variabel terikat dan nilai rata-rata dari variabel bebas. Seperti itu ya, tujuan dari analisis regresi.